Maaf Pak Sarju, suaranya. Maaf Pak Sarju, suaranya tidak terdengar. Oke. Berarti saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal ya. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan di materi aritmetik gradien. Aritmetik gradien itu adalah biasanya kita sering menjumpai sebuah arus kas di mana nilainya itu bisa berkurang seiring bertambahnya periode ataupun malah bertambah. Misalnya biaya perawatan dan pemeliharaan suatu mesin ini akan bertambah seiring dengan meningkatnya umur alat tersebut. Dan semakin meningkatnya umur alat tersebut, otomatis produktivitasnya juga akan semakin berkurang. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari produktivitas alat tersebut juga akan semakin menurun. Pertambahan dan pengurangan biaya tersebut ini relatif sama untuk tiap tahunnya, sehingga keadaan ini membuat suatu seri aritmatik atau deret hitung. Suatu arus deret hitung dari suatu arus pengeluaran ataupun penerimaan di mana terjadi penambahan secara seragam ini dapat digambarkan dalam diagram seperti ini. Ini dari asumsinya misalnya kita membeli sebuah alat gitu ya di awal tahun pertama ya. Di akhir tahun pertama ini belum terjadi atau belum misalnya mengeluarkan biaya perawatan. Baru setelah di akhir tahun kedua ya, di akhir tahun kedua ini baru ini mengeluarkan biaya perawatan. Seiring bertambahnya umur alat tersebut, otomatis biaya perawatannya ini diasumsikan dia akan semakin bertambah. Nah, penambahan antara periode misalnya akhir tahun kedua dengan akhir tahun ketiga ini penambahannya sama, tapi semakin N-nya semakin banyak, penambahannya juga akan semakin banyak. Gambar di atas ini menunjukkan suatu arus kas yang meningkat secara konstan pada setiap akhir periode. Kita sebutnya adalah G. Oke, sekarang sudah ada suaranya belum? Sudah, Pak, sudah. Nilai G Sudah, Pak, sudah. ini kita sebut dengan nilai gradien. Ya, dan pembayarannya ini terjadi pada akhir periode. Setiap akhir periode. Pada arus kas itu terlihat bahwa tidak ada pembayaran pada akhir tahun pertama karena dianggap belum ada pengeluaran untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. Di sini ya. Biaya baru akan dikeluarkan pada akhir tahun kedua dan seterusnya sampai dengan umur alat tersebut. Ya, misalnya lifetime-nya umur alatnya kita asumsikan berapa? Misalnya 5 tahun, berarti N-nya di sini 5 tahun. Berarti pengeluarannya mulai dari akhir tahun kedua sampai dengan akhir tahun kelima. Misalnya N-nya sudah kita tentukan. Tuh. Seperti halnya pembahasan sebelumnya, nilai gradien ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang lainnya. Contoh, kalau kemarin kan kita sudah membahas mengenai bagaimana mencari P jika A diketahui, bagaimana mencari A jika P diketahui, bagaimana mencari F jika P diketahui, bagaimana mencari P
jika F diketahui. Nah, ini dari rumus-rumus atau nilai-nilai perhitungan yang sudah pernah kita bahas, ini diturunkan menjadi misalnya seperti ini. Ini diagramnya hampir sama dengan tadi ya. Kita asumsikan setiap tahunnya ada penambahan biaya perawatan. Nilai P dari arus kas seperti gambar di atas ini berdasarkan dari P, kita mencari P dari F yang sudah diketahui. Ya, dari rumus bahwa kita mencari P dari F yang sudah diketahui dengan rumus ini ya. Dengan rumus ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini kita asumsikan bahwa setiap F-nya setiap tahunnya itu berubah. Jadi awalnya G, F ini kita ganti menjadi G. Yang awalnya misalnya G itu pada awal tahun kedua dia hanya 1 G saja. Terus di awal tahun ketiga, di akhir tahun ketiga dia bertambah menjadi 2 kali lipatnya. Di akhir tahun keempat menjadi 3 kali lipatnya sampai dengan N. Jadi nilai 1/I dalam kurung ya, dalam kurung besar 1 plus I pangkat N-1, N ini adalah periode kemarin bisa kita tulis dengan huruf besar ataupun huruf kecil ya. Dibagi dengan I kalikan dengan dalam kurung 1 ditambah dengan I. Ini kemarin juga kita sudah bahas bahwa I ini adalah faktor tingkat suku bunga. Dipangkat dengan N dikurangi N dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ini kita sebut dengan faktor gradien ke nilai P. Berarti kita mencari di present ya, dari nilai gradien tersebut kita cari dalam bentuk presentnya. Dalam tabel konversi bunga modal dinyatakan dengan simbol P/G. Kemarin di tutorial di video yang sudah saya share bahwa di mana yang dicari itu pasti dia yang akan dibagi. Jadi kita akan cari P kan, kita akan cari berarti P-nya yang akan dibagi, G-nya gradiennya yang sudah diketahui ini sebagai pembagi, koma I%, koma N. Ya. Atau kalau ditulis dalam rumus itu adalah P sama dengan G, ini adalah nilai gradien pertama dikalikan dengan P/G, I%, N. Itu tadi rumus, kalian bisa menggunakan rumus yang di atas ini, yang ini ya, G dikali dengan 1/I sampai dengan ini di bagian ini, atau kalian bisa menggunakan tabel konversi. Tabel konversi itu didapatkan juga dari ini, dari rumus ini. Nanti akan saya perlihatkan mengenai tabel konversi yang sudah saya buat dalam bentuk Excel dari rumus yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan di pertemuan hari ini. Sekarang ini mencari A berarti angsuran secara uniform series-nya, berarti kalau A kan berarti uniform series. Untuk mencari hubungan antara A dan G ini digunakan nilai P dengan menggunakan faktor A/P, I%, N. Jadi rumus awalnya atau faktor pengalinya yang dicari adalah P-nya dulu. Setelah P mencari P baru P itu dikalikan dengan A-nya. Ini ya, jadi 2 kali. Ini dilihat di sini bahwa tidak langsung bisa A/G ya, tidak bisa langsung A/G kalau misalnya kita menggunakan rumus di sini. Ya, di sini.
Rumusnya di bawah ini yang dalam kurung 1 per I minus N dibagi dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini kita sebut dengan gradient to uniform series factor dengan mempunyai simbol fungsional A per G, I persen, N. Tapi ya ini, jadi kalau kita mau mencari A dengan G yang sudah diketahui, rumusnya adalah A per G. Ini. Untuk gradien, kita tidak bisa menghitung secara langsung juga untuk future. Jadi future itu kita harus mencari P-nya dulu atau mencari G-nya, mencari A-nya dulu. Untuk gradien, baik itu aritmatik gradien maupun geometrik gradien. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soal dari rumus yang dari rumus-rumus tadi, mencari P apabila G diketahui dan mencari A apabila G diketahui. Contoh soal yang pertama ini adalah serangkaian pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun. Pembayaran sebesar 1 juta dilakukan pada tahun kedua, 2 juta pada tahun ketiga, 3 juta pada tahun keempat. Tingkat bunga modal yang berlaku itu adalah 15% per tahun. Hitunglah yang pertama, nilai kesetaraan P berarti present pada awal tahun pertama, ya. Dan B, nilai kesetaraan A yang dibayarkan seragam pada setiap akhir periode. Oke, kita buat diagramnya dulu. Kita buat diagramnya. Berarti di sini nilai N-nya itu adalah, karena di sini di sini ada pembayaran 3 juta pada akhir tahun, pada tahun keempat, berarti total N-nya atau periodenya itu adalah 4 ya. 4. Dari soal di atas ini dapat diketahui bahwa arus pembayaran merupakan suatu bentuk gradien dengan G pertama tadi, ya. Pembayaran pertama di tahun kedua itu adalah sebesar 1 juta ini. Berarti ini G pertamanya adalah 1 juta dengan N-nya adalah 4. Oke, kita buat. Kita selesaikan bisa langsung dengan menggunakan rumusnya tadi. Ini P, karena kita mencari P, sama dengan rumusnya adalah G dikali dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N minus 1 minus I kali N minus 1 dibagi I kuadrat dikalikan dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N. G-nya pertama adalah 1 juta. Ini adalah I-nya tadi adalah 15%, berarti 15 per 100, 0,15 dipangkat dengan N-nya 4, dikurangi N kali, I kali N, 0,15 kali 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 1 juta dikalikan dengan 3,7864. Didapatkanlah nilai P pada pada awal tahun itu adalah 3.786.400 rupiah. Untuk mencari A, ya, untuk mencari A rumusnya adalah tadi G-nya ini sama, G1-nya adalah 1 juta kalikan dengan dalam kurung 1 plus I pangkat N minus I kali N minus 1 dibagi 1 bagi I kali dalam kurung 1 plus I pangkat N minus I. Didapatkanlah hasilnya itu adalah dari perhitungan rumusnya tersebut adalah 1,3263. Didapatkanlah nilai seragamnya, uniform seriesnya, A-nya atau annualnya itu adalah 1.326.300 rupiah.
Ini penyelesaian menggunakan rumus. Kita coba selesaikan dengan menggunakan tabel konversi. Oke, hasilnya sama. Oke, sekarang kita cek ya menggunakan tabel yang sudah saya buat. Oke. Ini ya, tabel konversinya tadi bahwa dicari dulu, ditentukan dulu di sini sudah saya buat ini I-nya. Ya, I atau tingkat suku bunganya tadi adalah 15%. Ini tingkat suku bunganya 15%. 15%. Yang dicari tadi adalah P per G dan A per G. P per G dengan N totalnya adalah 4. Berarti di sini ya. Totalnya adalah 4. Berarti ini. N-nya 4. Rumusnya adalah P per G dan A per G. Di sini. Nilai P per G-nya itu adalah 3,78436. Sedangkan A per G-nya adalah 1,326257. Oke. Untuk penyelesaian nanti apabila ada tugas itu saya sarankan atau saya tentukan harus menggunakan rumus. Tabel ini baru bisa digunakan nanti setelah kita masuk ke present word, annual word, dan future word. Jadi kalau untuk yang tugas sebelum ini, ya sebelum UTS, ini menggunakan rumus. Tapi kalau untuk yang setelah UTS nanti kita menggunakan tabel. Kalian bisa membuat tabelnya ini, ya. Kalian bisa membuat tabelnya ini dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya I-nya ini kita ubah menjadi misalnya 20. Ini otomatis dia akan berubah. Ya, 20%. Tapi di sini saya juga sudah membuat mulai dari 0,5% sampai dengan 50%. Ya, dibuat satu sheet dulu, nanti di copy paste, tinggal I-nya saja yang diganti. Oke, kita kembali ke ini ya, sama ya, dari tabel kita juga tadi sudah membuktikan dengan tabel dan rumus bahwa nilainya antara tabel dengan nilai kita mencari dengan menggunakan rumus adalah sama. Untuk Excel-nya saya tidak akan men-share, saya akan share dalam bentuk PDF biar kalian juga nanti tidak terlalu ya. Dalam bentuk PDF sama saja. Kalian bisa menggunakan itu untuk menyelesaikan misalnya dari A per P sampai dengan A per G tadi. Ya. Tinggal kalian caranya mencari itu adalah tadi ya, ditentukan dulu faktor suku bunganya, tingkat suku bunganya, baru setelah itu nanti ditentukan rumusnya apa, apakah A per P, apakah A per G, atau P per G, seperti itu.
Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini adalah seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan dengan rincian pada tahun pertama sebesar 6 juta. Ya, pada tahun pertama sebesar 6 juta, yang akan meningkat sebesar 2 juta setiap tahun berikutnya. N-nya ditentukan ini 5, G pertamanya G1 adalah 6 juta, dan G selanjutnya ini akan bertambah sebesar 2 juta. Penambahannya setiap tahunnya sebesar 2 juta. Jika tingkat suku bunganya adalah 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasikan orang tersebut pada saat ini? Berarti dicari, karena di sini berapakah yang harus diinvestasikan orang tersebut pada saat ini, berarti yang dicari adalah P. Ya, P. Ini untuk nilai diagramnya. Ini pada akhir tahun pertama adalah 6 juta, karena dia bertambah setiap 2 juta setiap tahunnya sampai dengan 5 tahun, berarti 6 juta, di akhir tahun kedua 8 juta, di akhir tahun ketiga 10 juta, akhir tahun keempat 12 juta, sampai dengan akhir tahun kelima 14 juta. Kalau diagram ini kita jabarkan, bentuknya adalah seperti ini. Awalnya dia berupa annual, ya, uniform series, sama 6 juta dulu di awal, kita sama ratakan dulu, A-nya 6 juta, berarti di sini ada penambahan peningkatan sebesar 2 juta. Penambahan peningkatannya itu dimulai dari akhir tahun kedua sampai dengan akhir tahun kelima. Berarti